Hai semua, kembali lagi bersama gue Ansip, pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Tapi karena mungkin video kali ini tuh akan panjang, jadi kilas baliknya gue skip terlebih dahulu. Maka dari itu, kalau ada yang ketinggalan video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja link playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung menuju ke video kali ini. Oke, let's go. Kita pun diantarkan ke distrik timur ibu kota suci Alen oleh Is, wakil ketua Red Cat, kelompok pencuri baik layaknya seperti Robin Hood yang temukan di video sebelumnya. Distrik timur ini adalah daerah di mana warga biasa dan warga miskin itu hidup. Di dalam perjalanan ini, kita akhirnya mengetahui nama dari dua gadis temannya Is. Gadis pertama yang berambut ponytail itu bernama Yuni, dan gadis yang berambut panjang itu namanya adalah Yuri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena di sini itu warga miskin itu juga hidup, berbeda seperti distrik pusat sebelumnya. Di distrik ini itu jalannya itu agak kumuh dan orang-orangnya itu terlihat lemas. Saya berjalan menjauh dari jalan utama distrik hingga masuk ke dalam gang belakang yang menurun lalu berbelok dan akhirnya sampai di jalan buntu. Di sini lingkungannya itu dipenuhi dengan dinding bangunan dan di dekatnya itu terdapat beberapa kotak kayu besar kosong yang menumpuk di mana-mana. Setelah mengelilingi kotak-kotak kayu itu, kita pun melihat adanya penutup lubang tersembunyi yang terbuat dari logam di tanah. Is pun menjelaskan kalau itu tuh adalah pintu masuk ke terowongan bawah tanah, dan pintu itu sudah ada semenjak kerajaan kuno di masa lalu. Jumlahnya bahkan ada banyak di kota ini. Kemudian Is pun membuka tutup itu, lalu turun ke bawah, diikuti oleh Toya, Yuni, dan Yuri, hingga Toya pun sampai di terowongan bawah tanah yang dimaksud tadi. Namun tidak seperti yang terduga, terowongan ini tuh ternyata sangat luas. Bahkan menurut Toya ini tuh lebih seperti dungeon saking luasnya. Dan meskipun mereka ada di terowongan bawah tanah, di sini tuh cukup terang. Setiap sekitar 10 meter itu terdapat sesuatu yang berkilau menggantung di dinding. Saya pun mencoba mengambilnya dan ternyata sesuatu itu mirip seperti baterai ukuran A3. Namun terbuat dari kaca dan terdapat semacam cairannya dan batu di dalamnya. Lalu setelah dilihat kembali, ternyata yang membuat baterai itu bersinar adalah batu yang ada di dalamnya. Saya pun bertanya ke Is mengenai baterai itu, dan Is pun menjawab kalau itu tuh dinamakan batu sihir cahaya. Saya pun akhirnya paham kalau batu cahaya yang dimaksud oleh pemilik toko umum di video sebelumnya itu adalah benda ini. Dan Theo berasumsi kalau batu di dalamnya itu bisa menghasilkan cahaya itu tuh berkat air atau cairan yang ada di dalamnya. Lalu Theo berasumsi juga kalau mungkin lampu neon yang Theo lihat sebelumnya itu tuh juga memakai cara yang sama seperti ini. Cuman mungkin mereka itu memakai batu sihir yang lebih halus dan warna-warna neon yang dihasilkan itu berkat cairan yang ada di dalamnya. Kita menjadi sangat tertarik karena batu ini tidak ada di dunia baru. Melihat Toya yang seperti itu, Yuni pun langsung menatap Toya dengan tatapan yang curiga gitu. Sikatnya Toya dan rombongan Is pun sampai di tikungan lorong. Is pun berhenti di sana, lalu dia mulai menggoreskan permukaan dinding menggunakan pedang pendeknya. Setiap gerakan Is dalam menggores permukaan dinding itu seakan memiliki irama. Dia pun bertanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Namun tiba-tiba salah satu dari bagian dinding itu pun bergeser, layaknya seperti pintu, dan membukakan sebuah jalan baru. Segera setelah itu Toya dan rombongan Is pun masuk ke dalamnya. Yang kemudian setelah mereka masuk, terdapat dua pria yang berdiri di balik dinding itu, yang kemudian kembali menutupnya. Melihat ini Toya pun akhirnya paham kalau apa yang Is lakukan sebelumnya itu adalah untuk memberikan sinyal ke kedua pria itu, agar mereka itu membukakan pintunya. Kemudian Theo pun berjalan melalui terowongan itu hingga Theo pun sampai di suatu tempat yang terdapat pria dengan bandana merah yang sedang duduk berkelompok di sana. Mereka melihat ke arah Toya dan lain-lainnya. Lalu masing-masing dari mereka pun berdiri dan memberikan hormat. Setelah melakukan itu, mereka pun duduk kembali. Melihat sikap mereka itu, Theo pun berasumsi kalau mereka itu adalah anggota Red Cat yang mungkin lagi beristirahat. Lalu Theo dan rombongan Is pun melanjutkan perjalanan mereka hingga tibalah di depan sebuah pintu besi yang tampaknya berat. Di depan pintu besi itu berdirilah seorang pria bertangan merah dengan tinggi setidaknya 2 meter. Dan setelah Toya mengamati pria itu lagi, ternyata dia itu bukan manusia, melainkan sebuah golem yang memiliki bentuk layaknya seperti prajurit Jepang dengan sendi dan celah baju armornya itu mekanikal. Matanya pun juga memancarkan sinar dan dia memiliki 2 tanduk besar di kedua sisi kepalanya. Tanduk-tanduk itu mirip seperti tanduk yang ada di helm kerbau milik Fukushima Masanori atau komandan militer Kuroda Nagamasa. Yuni pun memperkenalkan golem itu ke Toya. Nama golem itu adalah Akagane, golem milik Is.
Setelah mendengar nama golem itu yang kejepangan, Teo pun beranggapan mungkin sama seperti dunia baru, dunia kebalik ini pun juga memiliki negara yang mirip seperti Jepang. Si Akagane itu pun membukakan pintu besi itu dan menuntun Toya dan lain-lain itu untuk masuk. Lalu setelah Toya dan lain-lain itu masuk, dia pun menutup kembali. Di dalam terdapat sebuah ruangan luas dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana. Di langit-langitnya itu terdapat sumber cahaya yang mirip seperti lampu fluorescent. Toya sangat yakin itu tuh pasti juga menggunakan batu sihir cahaya di dalamnya. Lalu terdapat tabung ganda yang menempel di dinding, yang tampaknya itu adalah tempat air minum. Di atas meja yang berada di tengah ruangan itu terdapat sebuah perangkat telekomunikasi dengan handphone yang menempel di perangkat itu. Setelah itu juga ada beberapa sketsa kasar dari sebuah rumah dan ada juga hal-hal yang mirip seperti foto. Melihat foto-foto itu, Toya benar-benar sangat terkejut. Saya tidak mengira kalau dunia kebalik ini memiliki foto. Dan kalau dilihat-lihat dari barang-barang yang ada di atas meja tadi, Toya berkesimpulan kalau tempat ini tuh adalah ruangan untuk menyusun strategi. Lalu yang membuat Toya itu lebih tertarik lagi daripada foto-foto sebelumnya itu adalah terdapat seorang gadis yang duduk di kursi besar di depan meja itu. Dia terlihat sedang tertidur sambil mendengkur dengan anggun sambil juga melihat ke langit-langit. Toya pun tanya ke Yuri siapa gadis itu. Yuri pun menjawab kalau dia itu adalah ketua mereka yang bernama Nia. Toya mendengar itu pun sontak terkejut. Melihat ketua mereka yang sedang tertidur pula sambil mendengkur, Is pun langsung menghampirinya, lalu menjitaknya atau memukul kepalanya. Nia beserta kursi yang dia duduki pun langsung terjatuh akibat pukulan dari Is tadi. Dan berkat itu, Nia pun langsung terbangun dengan keadaan kebingungan gitu. Melihat dari penampilannya, Toya memperkirakan kalau Nia itu mungkin seumuran dengan Toya. Dia memiliki rambut merah panjang dengan gaya twin tail, mengenakan jaket merah dan celana pendek. Is lalu mengomel ke Nia untuk menjaga penampilannya sebagai wanita muda. Namun Nia mencoba mengelak omelan Is itu dengan beralasan kalau di sana itu tidak ada siapa-siapa selain mereka, jadi nggak perlu menjaga penampilan gitu. Namun pas ketika Nia mengatakan itu dengan cemberut, dia pun akhirnya notice dengan keberadaan Toya. Nia pun bertanya siapa Toya, dan Is pun memperkenalkan Toya ke Nia. Dan alasan Toya datang ke markas mereka yang ingin menghapus kutukan rekan mereka. Yang di sini Is itu menyebut rekannya itu sebagai profesor. Sontak setelah mengetahui kalau Toya itu ingin menghapus kutukan rekan atau profesor mereka, Nia pun langsung bangkit, tapi dia masih meragukan Toya karena menurutnya Toya itu terlihat tidak bisa diandalkan. Toya pun membalas kalau Toya itu juga tidak tahu bisa atau tidaknya, kecuali Toya itu melihat secara pribadi. Nia pun mengizinkan Toya untuk memeriksa rekannya itu. Namun sambil bergaya layaknya seperti gadis yangke atau cewek berandal, Nia pun mengancam Toya akan membuat Toya itu membayarnya jika Toya berani aneh-aneh ke profesor mereka itu. Melihat perilaku Nia yang tidak sopan kepada Toya, padahal posisi mereka itu di sini itu adalah yang meminta sesuatu ke Toya yang mustahil, Is pun memukul Nia lagi tanpa henti dan membuat Nia itu akhirnya menangis. Toya yang melihat ini pun jadi kebingungan untuk memahami hubungan kekuatan mereka. Karena ya Nia itu ketua, sedangkan Is itu wakil ketua. Tapi kok bisa Is itu mukul Nia padahal ketua? Kemudian Is pun menuntun Toya ke ruangan profesor. Hanya saja sekarang Yuni dan Yuri itu tidak ikut, tapi digantikan dengan Nia. Toya pun masuk lorong kecil gitu yang berada di balik pintu yang ada di dalam ruangan strategi tadi. Lalu Toya pun sampai di sebuah pintu besi, yang kemudian Toya, Is dan Nia pun masuk ke dalam ruangan yang ada di balik pintu besi itu. Di dalam Toya melihat ruangan berukuran 12 tikar tatami. Dan di dalam ruangan itu terbalinglah seseorang di tempat tidur yang ada di samping dinding. Di sebelah orang itu ada seekor serigala yang terus menatap Toya begitu Toya itu memasuki ruangan itu. Dan secara mengejutkan, serigala itu tiba-tiba berbicara dengan menanyakan identitas Toya ke Nia dan Is. Toya pun tentu terkejut di sini dan bertanya-tanya apakah serigala itu adalah makhluk summoner. Nia pun lalu memperkenalkan Toya dan tujuan Toya ke serigala itu yang Nia sebut sebagai Fenrir. Dan Nia juga memperkenalkan Fenrir ke Toya yang ternyata dia itu adalah golem milik profesor, rekannya mereka. Sontak Toya yang tahu ini pun langsung terkejut. Toya tidak menyangka kalau serigala yang terlihat hidup ini ternyata adalah golem. Fenrir yang mengetahui tujuan Toya pun langsung bersyukur gitu. Bahkan dia sampai mengibas-ngibaskan ekornya. Meskipun Toya masih tertarik dengan golem serigala itu, Toya memutuskan untuk terlebih dahulu mengesampingkannya dan terlebih dahulu meminta izin agar Toya itu bisa langsung mengecek profesor mereka itu. Usia dari profesor itu Toya memperkirakannya berusia 20 tahunan. Rambutnya berwarna perak, panjang, namun sayangnya tidak terawat. Dan dia itu sekarang tertidur di dalam futon. Lalu di meja yang berada di samping tempat tidurnya itu terdapat kacamata bulat miliknya.
Karena dia dipanggil sebagai profesor oleh Is, Nia, dan Fenrir, Theo pun berkesimpulan kalau dia itu pasti adalah orang yang sangat terkenal. Theo kemudian memeriksa aliran sihirnya, dan ternyata aliran sihirnya itu normal. Yang ini menandakan kalau kutukannya itu bukan termasuk ke dalam kategori kutukan gangguan mental. Lalu untuk memastikannya lagi, Theo bertanya tentang apakah dia itu koma karena kutukan yang berada di sebuah artefak. Fenrir pun membenarkannya. Dia berspekulasi kalau kutukan itu aktif ketika ada seseorang membuka kotak permata atau artefak itu. Theo pun bertanya apakah dia masih memiliki kotak permata itu. Is pun menjawab kalau dia itu masih memilikinya, dan dia telah menyimpannya di laci yang berada di meja. Is pun mengambilnya dan menunjukkannya ke Toya. Kotak perhiasan itu dihiasi oleh ornamen yang mewah dan dibungkus oleh tali yang menurut Toya itu adalah pemicu kutukannya. Theo menyuruh Is untuk menaruh kotak itu di atas meja. Kemudian Theo pun menggunakan analisnya ke kotak itu. Dan setelah ditelusuri dengan analis, untungnya efek atau kutukan yang diberikan itu tuh adalah kutukan Legharti. Kutukan sederhana yang mampu dengan mudah Toya hilangkan. Namun setelah mengingat tentang dunia kebalik ini yang memiliki sedikit penyihir, kutukan ini mungkin bagi orang-orang di dunia kebalik ini sangatlah berbahaya. Karena jika tidak disembuhkan, orang yang terkena kutukan ini pasti akan tertidur terus sampai dia itu akhirnya mati, entah itu kelaparan atau sebagainya. Lalu untuk mengaktifkan efek sihir ini atau kutukan ini, si pemilik itu hanya perlu mengucapkan kata kuncinya dan menuangkan kutukan sihirnya itu saat kotaknya itu sudah ditutup. Ini sebenarnya jenis kutukan anti pencuri yang khas kalau di dunia baru. Karena Theo sudah tahu kutukannya dan Theo itu bisa menghapusnya dengan recovery, Theo pun langsung memberitahu semuanya, lalu mulai menyembuhkan si profesor itu dengan recovery. Seharusnya sekarang kutukannya itu sudah diangkat atau sudah disembuhkan. Namun bukannya langsung bangun, profesor itu malah langsung lanjut tidur lagi. Dia bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia malah meminta untuk dibangunkan 5 menit lagi. Fenrirnya khawatir bercampur dengan kesal dan lega. Dia pun langsung melompat ke atas profesor itu untuk membangunkannya. Sedangkan Nia, dia dengan kuat langsung menepuk pundak Toya sambil memuji Toya. Karena si profesor itu ingin mengganti pakaiannya terlebih dahulu, Toya, Is, dan Nia pun kembali ke ruang strategi. Sekaligus untuk menyampaikan berita ini ke Yuni dan Yuri yang sedari tadi sudah menunggu di ruang strategi. Begitu mereka berdua mengetahui kalau profesor mereka itu telah sembuh, mereka berdua pun langsung bernafas lega. Lalu Is berterima kasih pada Toya atas bantuan Toya. Sekarang dia ingin membahas tentang hadiah atau imbalan atas bantuan Toya ini. Is ingin tahu berapa banyak hadiah yang Toya mau. Toya pun berpikir sejenak. Karena kasus ini serupa seperti kasus yang dialami oleh Raja Belfast dan Kaisar Regulus, Toya pun berpikir apakah Toya itu harus meminta hadiah besar berupa tanah seperti yang diberikan oleh Raja Belfast dan Kaisar Regulus. Is yang tidak mengerti dengan perkataan Toya, dia pun bertanya, apa itu Belfast? Dengan acuh, Toya pun membalas kalau itu tuh bukan apa-apa. Lalu Toya pun berpikir lagi, selain tanah, di kasusnya Raja Belfast, Toya itu menerima uang dan medali untuk menjamin kedudukan sosial Toya. Kemudian di kasusnya Kaisar Regulus, Toya itu menerima uang juga dan tempat tinggal atau lebih tepatnya kastil. Karena kalau kalian ingat, kastil yang Toya miliki itu sebenarnya adalah kastil berhantu milik Regulus yang diberikan ke Toya. Namun berbeda seperti kedua kasus itu, untuk kasus kali ini yang Toya bantu itu adalah sekelompok pencuri. Toya sebenarnya agak enggan untuk menerima sesuatu dari mereka. Jadi Toya pun akhirnya memutuskan untuk memintanya pada saat pertemuan mereka berikutnya. Namun Yuni pun membalas kalau sepertinya permintaan Toya itu akan sulit untuk diwujudkan oleh mereka, karena mereka berencana akan pindah lokasi ke tujuan mereka berikutnya. Toya pun menanyakan kepastian itu ke Nia sebagai ketua kelompok. Dan ternyata perkataan Yuni itu benar. Nia menjelaskan kalau mereka itu awalnya datang ke ibu kota kerajaan suci Alen ini karena mereka itu ingin memperbaiki golemnya Nia. Jadi markas ini tuh adalah markas sementara yang mereka buat. Markas mereka sebenarnya itu terletak di gunung yang berada di utara ibu kota Alen. Dan mereka menyadari kalau markas mereka ini akan segera ditemukan oleh anggota ksatria. Maka dari itu mereka harus melarikan diri cepat atau lambat. Lalu orang yang diminta tolong untuk memperbaiki golem Nia itu adalah profesor yang tersembuhkan tadi. Dia memiliki gelar sebagai insinyur golem kelas 1. Dia juga dipuji-puji sebagai ratu pemulihan atau instruktur yang dapat memperbaiki mahkota. Namun dengan suatu alasan, profesor itu hanya bisa memperbaiki sebagian dari golemnya Nia. Dan sayangnya lagi, di saat pencarian bahan-bahan itu untuk memperbaiki golemnya Nia, terjadilah kasus ini. Yang dimana profesor itu malah terkena kutukan dari kotak perhiasan yang coba ia buka. Saya tidak mengerti maksud dari mahkota dari penjelasan Nia tadi. Tapi saya paham dengan keseluruhan ceritanya. Namun meskipun saya itu paham kalau mereka itu akan pergi, saya bilang ke mereka kalau mereka itu nggak perlu khawatir.
Karena nanti Toya itu bisa melacak mereka dengan mudah menggunakan sihir-sihirnya Toya. Is yang penasaran pun bertanya ke Toya, bisakah Toya itu mencari apa saja dengan sihirnya itu? Toya pun menjelaskan kalau Toya itu bisa mencari benda ataupun orang. Namun hanya untuk orang yang Toya kenal saja. Selain orang yang Toya kenal, Toya tidak bisa melacak mereka. Tapi lain ceritanya kalau Toya itu memiliki foto mereka. Meskipun masih ada kendala lainnya, di mana Toya itu hanya bisa melacak orang atau benda yang ada di pinggiran ibu kota Allen saja. Sebab seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Toya itu lupa men-install atau mengupgrade aplikasi petanya dengan peta di dunia kebalik ini. Maka dari itu Toya hanya bisa melacak sesuatu di tempat yang sudah Toya kunjungi saja. Tapi Toya yakin kok Toya itu pasti akan bisa menemukan mereka nanti. Karena untuk mengakali hal itu, Toya berencana nanti itu akan menggunakan beberapa ribu burung summonernya untuk mengupdate petanya nanti. Melihat Toya yang serba bisa, Nia pun menawarkan Toya untuk ikut ke dalam kelompok mereka. Tapi dengan segera Toya langsung menolak ajakan itu. Namun Nia memohon ke Toya lagi sambil menggoyang-goyangkan lengannya Toya. Dia ingin Toya itu masuk dan mengajarkannya menggunakan sihir agar dia itu bisa meledakkan musuhnya. Toya mulai sedikit kesal dengan tingkah lakunya ini pun mulai menjelaskan ke Nia kalau dia itu tidak bisa mempelajari sihir jika dia itu tidak memiliki bakat. Tapi Nia pun di sini tidak menyerah begitu saja. Dia lalu meminta Toya untuk memeriksa apakah dia itu memiliki bakat atau tidak. Dia berjanji akan menyerah jika memang dia itu terbukti tidak memiliki bakat. Tapi dengan cepat Toya langsung menolaknya. Karena Toya ragu mengajarkan sihir kepada mereka yang seorang pencuri. Bahkan walaupun mereka itu menyebut diri mereka sebagai pencuri sopan atau baik, Toya masih tetap ragu gitu. Apalagi melihat perkembangan sihir di dunia kebalik ini yang tidak begitu berkembang. Nia pun mulai merengek ke Toya, yang kemudian Is pun sekali lagi memukulnya. Lalu menasihatinya lagi untuk menjaga image-nya. Namun sekarang sebagai ketua, bukan sebagai gadis. Dan Is kesal karena perilakunya ini yang tidak memperhatikan konsekuensi dalam mengambil tindakannya ini. Is pun mau gak mau harus terlibat dalam memperbaiki golem Nia, yang di sini disebut sebagai rogue. Bisa dibilang ya sifatnya Nia itu egois gitu. Namun Nia masih kekeh, dia ingin menjadi lebih kuat dengan belajar sihir, agar dia itu tidak membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Jadi untuk sekali lagi Nia pun merengek ke Toya sambil menarik lengannya Toya. Tapi sebelum Is itu bisa memukulnya lagi, pintu di belakangnya mereka pun terbuka. Dan ternyata yang datang itu adalah Profesor dan golem Fenrirnya. Profesor dengan sangat energi mengatakan kalau dia itu ingin bergabung ke dalam pembicaraan ini. Melihat sikapnya itu, Toya pun terkejut. Dan Toya juga benar-benar dibuat kecewa dengan penampilannya. Dia memakai jubah putih usang dengan rambut berwarna perak yang tidak terawat. Bahkan yang lebih buruknya lagi, dia memakai kacamata bulat besar yang terlihat seperti bagian bawah botol kaca gitu. Toya kecewa karena Toya itu ingin dia itu lebih memperhatikan penampilannya itu. Lalu Profesor pun memperkenalkan dirinya secara langsung ke Toya. Namanya adalah Profesor RK Patrace. Dia juga menundukkan kepalanya pada Toya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menolongnya. Toya pun memperkenalkan dirinya juga. Kemudian karena Profesor RK sudah sembuh, Nia pun tanpa berbasa-basi langsung bertanya apakah dia itu mampu untuk menyembuhkan rogue-nya atau golemnya. Melihat Nia yang lagi-lagi berkata seenaknya aja, Is pun lah sekali lagi memukulnya lagi. Toya pun sampai bertanya-tanya beberapa kali si Is itu akan memukul Nia. Lalu Profesor RK pun bilang ke Nia kalau bahan yang mereka miliki itu untuk memperbaiki rogue miliknya itu tuh masih belum cukup. Terutama untuk bahan orichalcumnya. Untuk mendapatkan orichalcum di dunia kebalik ini itu tuh sangatlah sulit. Bahkan orichalcum itu sampai disebut sebagai emas dewa. Profesor RK bilang kalau Raja Kekaisaran Suci Allen ini seharusnya memiliki beberapa. Tapi tentu kelompoknya itu tidak mungkin berani mencuri barang milik seorang raja. Nia pun bertanya-tanya apakah mereka itu harus mengumpulkan informasi untuk mendapatkan orichalcum. Dan di saat semuanya itu pada kebingungan, Toya pun langsung menyela percakapan mereka dengan mengatakan kalau Toya itu punya beberapa. Nia mendengar itu pun langsung melompat ke arah Toya untuk menanyakan apakah benar Toya itu mempunyai orichalcum. Toya pun menjawab punya. Lalu Toya pun membuka storage-nya dan mengambil ingot orichalcum yang kemudian Toya itu taruh di atas meja untuk ditunjukkan kepada mereka. Profesor RK pun mengambil ingot orichalcum Toya itu untuk dianalisis keasliannya. Dia mengeluarkan benda yang terlihat seperti tiang dari sakunya. Dan dengan benda itu, dia pun mulai memeriksa ingot orichalcum milik Toya. Dengan memukulkan benda mirip tiang itu, miliknya itu ke ingotnya orichalcum Toya. Benda yang mirip tiang itu adalah benda yang sama seperti yang dipakai oleh Pedro untuk memeriksa emas batangan Toya sebelumnya. Jadi Toya pun bertanya-tanya apakah benda itu tuh adalah semacam artefak yang dapat mengidentifikasi biji logam. Dan setelah diperiksa, terbuktilah kalau ingotnya orichalcum Toya itu adalah orichalcum asli. Bahkan ini pertama kalinya bagi Profesor RK melihat orichalcum dengan kemurnian yang sangat tinggi seperti milik Toya ini.
Dia pun lalu bertanya apakah Toya itu juga memiliki beberapa adamantium atau hihirokane. Toya pun membalas kalau Toya itu punya keduanya. Cuman Toya hanya memiliki lebih sedikit jika dibandingkan dengan Orichalcum. Untuk meyakinkan mereka lagi, Toya pun mengeluarkan ingot adamantium dan hihirokane dari storage-nya. Dan sama seperti sebelumnya, Profesor RK pun mulai memeriksanya. Dan sama seperti sebelumnya juga, keduanya itu terbukti asli. Is pun tanpa berpikir panjang langsung menawar ke Toya untuk menjualnya ketiga bahan itu ke mereka. Is berjanji akan membayarnya dengan harga yang pantas dan masuk akal. Toya pun menerimanya, asalkan hanya sebanyak 1 ingot saja. Melihat Toya yang bisa dengan mudah menjual bahan-bahan itu ke mereka, Nia pun mempertanyakan identitas Toya, apakah Toya itu putra dari bangsawan kaya. Toya pun sebenarnya mau menyangkalnya dengan menjawab kalau dia itu sebenarnya adalah seorang raja. Namun karena Toya nggak bisa memberitahukan hal ini ke mereka, jadi Toya hanya menjawabnya dengan tawa ambigu gitu. Dengan bahan-bahan ini, Profesor RK pun bilang kalau mereka itu sekarang akhirnya bisa memperbaiki rogue miliknya Nia. Namun sebelum Profesor RKI melanjutkan perkataannya, pintu yang dijaga oleh golem Akagane pun terbuka. Dan seorang pria pun masuk ke dalam ruangan dengan panik. Dan lalu memberitahu kalau tempat persembunyian mereka yang ada di pegunungan utara, itu tuh sedang ingin diserang oleh Orde Ksatria dengan jumlah yang besar. Sontak Nia sebagai ketua kelompok ini pun terkejut mendengar itu. Is lalu bertanya ke pria itu tentang nasib utusan yang telah mereka kirim. Namun pria itu pun hanya terdiam saja. Ekspresi Nia pun seketika langsung berubah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena golem rogue-nya itu masih belum bisa digunakan. Sedangkan golem yang masih aktif milik mereka sekarang itu hanya golem Akagane milik Is saja. Jadi Nia pun menanyakan ke Is apa yang harus mereka lakukan. Is pun menjawab kalau di kondisi mereka sekarang, pilihan terbaik mereka itu adalah hanya menjauh dari sini dan meninggalkan yang lainnya. Karena berhasil atau tidaknya mereka memperbaiki rogue milik Nia, mereka masih belum tentu bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan anggota lainnya. Nia yang kesal pun langsung memukul meja. Dia tidak ingin meninggalkan rekannya. Dan Toya yang respect kepadanya pun langsung menawarkan bantuan. Nia yang gak percaya dengan perkataan Toya pun mulai memelototi Toya. Lalu tanpa menunggu jawaban Nia, Toya menampilkan peta di pinggiran ibu kota Alen, yang membuat Nia dan lain-lain itu langsung pada terkejut. Kemudian Toya memberitahu Nia dan lain-lain itu kalau Toya memiliki sihir transfer yang memungkinkan untuk berpindah ke tempat yang pernah Toya kunjungi. Karena ini pertama kalinya Toya itu ke ibu kota suci Alen, jadi Toya memberitahu mereka kalau Toya itu hanya bisa memindahkan mereka ke tempat yang ditampilkan di dalam peta yang Toya tunjukkan itu. Is pun bertanya berapa banyak orang yang bisa Toya bawa. Toya pun menjawab kalau Toya itu bisa membawa lebih dari 100 orang pada saat yang bersamaan. Saat mendengar itu, Is pun langsung menyuruh Yuni untuk mengumpulkan semua anggota lainnya ke pintu keluar dalam keadaan siap bertempur. Yuni pun dengan segera langsung pergi melaksanakan tugasnya. Melihat Toya yang serba bisa, Nia pun jadi menyangka kalau Toya itu adalah mahkota tipe manusia. Toya yang kebingungan karena Toya nggak tahu arti dari mahkota yang Nia maksud itu. Toya pun bertanya apa maksudnya. Profesor RK pun menjelaskan kalau mahkota itu adalah varian dari golem legasi. Mereka memiliki kemampuan unik yang paling bagus daripada versi lainnya. Bahkan bisa dibilang legasi versi mahkota ini adalah salah satu golem yang berdiri di atas puncak. Bisa dibilang yang paling kuat gitulah. Dan Is memberitahu Toya kalau golem miliknya itu Blood Rogue itu ternyata salah satu dari mahkota juga. Namun berkat serangan dadakan dari mahkota berwarna ungu lainnya, Rogue miliknya ini akhirnya rusak seperti sekarang. Nia mengingat kejadian itu pun jadi sangat kesal. Dan dia berjanji tidak akan kalah lagi lain kali. Sedangkan Toya yang mendengar tentang golem mahkota ini, Toya pun jadi sangat penasaran gitu. Dan ingin melihatnya sekarang. Tapi Toya sadar kalau ini bukan waktu yang tepat. Lalu Yuni pun datang memberitahu kalau semua anggota itu sudah siap. Dengan segera Is pun langsung menyampaikan mereka untuk memberikan perintah ke mereka semua. Di mana divisi pertama itu disuruh untuk bersiaga di tempat ini. Dan di divisi keduanya itu mereka akan pergi dengan Is dan yang lainnya ke tempat persembunyian mereka. Setelah itu Is kembali ke ruangan strategi lalu dengan diam-diam menatap ke peta yang diprosesikan oleh Toya. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat dan meminta Toya untuk mentransfer mereka ke lokasi itu. Lalu Toya pun mengonfirmasi kembali siapa saja yang akan ikut. Seperti di divisi kedua, Is, Akagane, golemnya Is, Yuri, Yuni, dan Nia. Untuk Profesor RK dan Fenrir, Is itu meminta mereka untuk tinggal bersama dengan divisi 1 di tempat ini. Dan Is sebenarnya juga ingin Nia itu tinggal, karena tanpa golemnya dia itu nggak guna. Cuman Is itu tahu kalau Nia itu pasti akan kekeh minta ikut, jadi Is pun mau nggak mau harus ngajak dia juga. Dan sebenarnya tahu kalau tindakannya ini dalam membantu kelompok pencuri itu tuh bahaya. Dia juga nggak ingin diperlakukan sebagai pencuri di dunia kebalik ini dan berakhir mendapatkan reputasi buruk.
Namun Toya yakin kalau hanya untuk kali ini saja itu tidak akan jadi masalah. Tapi karena musuh mereka itu bukan orang jahat, jadi Toya nggak bisa begitu saja membunuh musuh mereka. Toya pun berpikir apa yang harus Toya lakukan untuk membantu Nia dan lain-lainnya. Lalu Toya pun mendapatkan sebuah ide. Toya kemudian menampilkan semua anggota Red Cat dan anggota Order Kesatria di peta. Untuk anggota Red Cat Toya itu memberi warna merah, sedangkan anggota Order Kesatria diberi warna biru. Nia melihat titik-titik merah dan biru di sekitar hutan pun langsung terkejut gitu. Dia bingung gitu, apa itu? Toya pun menjelaskan ke mereka apa arti titik-titik tersebut. Dan kalau dilihat dari peta, sepertinya sekarang anggota mereka itu sedang ingin dikepung oleh Order Kesatria. Is yang mengetahui ini pun sontak terkejut. Lalu Toya pun bertanya apakah mereka itu tidak berencana untuk meninggalkan tempat persembunyian mereka itu. Karena untuk menyelesaikan semua ini tanpa melawan Order Kesatria, Toya ingin membawa semua anggota yang ada di tempat persembunyian mereka itu ke tempat ini. Kemudian jika diperbolehkan, setelah itu Toya akan menghancurkan tempat persembunyian mereka itu untuk menghapus bukti-bukti dan jejak mereka. Dengan ekspresi terkejut, Is yang mendengar rencana Toya itu pun bertanya balik, apakah Toya itu benar-benar bisa melakukan semua itu? Jika memang Toya itu bisa, mereka tidak masalah kalau Toya itu akan menghancurkan tempat persembunyian mereka itu, asalkan anggota mereka selamat. Toya pun dengan percaya diri menjawab kalau itu hal yang mudah. Namun Toya ingin seseorang dari mereka ikut dengan Toya untuk menjelaskan situasi ini ke anggota mereka nanti. Dan di sini Nia pun mengangkat tangannya, menawarkan dirinya sendiri untuk ikut dengan Toya. Toya yang ragu pun melirik ke arah Is. Sedangkan Is yang sudah pasrah, akhirnya dia hanya bisa meminjamkan Akagane-nya untuk ikut juga, terutama dalam menjaga Nia. Tidak seperti Fenrir, Akagane Is ini tidak bisa berbicara. Toya pun bertanya apakah dia hanya segan untuk berbicara, atau ini adalah hal yang normal. Apapun itu, karena sekarang mereka tidak memiliki banyak waktu, saat semuanya itu sudah siap, Toya pun membuka gate-nya. Yang ini membuatnya itu terkejut melihatnya. Untuk memastikan keamanan gate, Akagane pun masuk terlebih dahulu. Lalu dirasa aman, Nia pun menyusulnya, diikuti oleh Toya sambil berpamitan dengan yang lainnya. Dan Toya, Nia, Akagane pun sampai di tengah hutan. Nia dengan gelisah melihat ke sekelilingnya. Begitu juga dengan Akagane. Setelah itu Nia pun memandu Toya dan Akagane menuju ke tempat persembunyian mereka. Dan setelah berjalan sebentar, terlihatlah sebuah sisi gunung yang menjadi tempat persembunyian mereka, kelompok Red Cat. Nia pun menunjuk ke gunung itu dan memberitahu Toya kalau seharusnya dari sini itu tempat persembunyian mereka itu sudah terlihat. Namun Toya tidak bisa melihat apapun kecuali pepohonan. Baru setelah Toya itu memperluas penglihatannya dengan long sense, Toya pun dapat melihat sebuah istana yang terbuat dari kayu gelondongan yang tersembunyi di antara pepohonan. Karena Toya sudah dapat melihat istana atau tempat persembunyian Red Cat dengan jelas, sekarang Toya bisa dengan mudah meloncat ke sana menggunakan teleport. Toya pun memberitahukan hal ini ke Nia. Namun sebelum Nia itu mengerti maksud dari perkataan Toya, Toya sudah menteleport Nia dan Akagane menuju ke istana itu. Dan karena kedatangan tiba-tiba Toya, Nia dan Akagane, semua anggota Red Cat yang ada di daerah sekitar Toya berteleport itu pun, mereka semua langsung pada bersiaga sambil mempersiapkan senjata mereka. Tapi begitu mereka melihat Nia, ketua mereka langsung menurunkan senjata mereka. Kemudian salah satu dari mereka bertanya ke Nia, apa yang ketua lakukan di sini? Nia masih terkejut karena penglihatannya berubah secara mendadak gara-gara diteleport Toya tiba-tiba. Nia pun terdiam sebentar. Baru setelah itu Nia dengan cepat menyuruh semuanya untuk berkumpul dengan cepat untuk melarikan diri. Atas perintah dari ketua mereka, semua orang pun tanpa ragu masuk ke dalam gate yang Toya buka mengikuti arahan dari Nia. Untuk berjaga-jaga ataupun mengecek apakah sudah tidak ada lagi anggota Red Cat yang tersisa di peta. Dan di saat Toya mengecek itu, Toya pun notice kalau para anggota Order Kesatria itu sekarang sudah mulai mendekati tempat ini. Karena semuanya sudah dipastikan tidak ada yang ketinggalan, Toya menyuruh Nia dan Akagane untuk kembali. Toya juga menyebut kalau mereka itu akan berpisah di sini. Nia yang tidak mengerti pun bertanya apa maksudnya. Toya pun menjelaskan kalau besok Toya itu harus pulang karena Toya juga memiliki banyak hal yang harus Toya lakukan. Toya berjanji akan kembali lagi, dan pada saat itu Toya akan meminta hadiah yang mereka janjikan. Jadi Toya akan mengandalkan mereka pada hari itu. Nia pun mengerti. Dia berterima kasih pada Toya karena telah banyak membantu mereka. Di pertemuan selanjutnya dia berjanji juga akan menunjukkan rogue-nya pada Toya. Toya nggak mau kalah pun juga berjanji lagi akan menunjukkan frame gear-nya ke Nia di pertemuan berikutnya. Toya mendeskripsikan frame gear-nya itu ke Nia sebagai golem raksasa yang bisa dinaiki oleh manusia. Nia menganggap perkataan Toya itu sebagai lucon, dia pun tertawa. Setelah itu Nia pun mengucapkan salam perpisahan dan meminta untuk diajarkan sihir lain kali ketika mereka itu bertemu lagi. Toya pun mengiyakannya dan meminta ke Nia juga untuk menyampaikan salamnya ini ke semua orang. Lalu Nia dan Akagane pun melewati gate dan menyisakan Toya sendirian.
Kemudian Teo pun menyemikan dirinya dengan invisible dan terbang ke langit dengan fly. Setelah itu dengan si ledakan api suci yang sangat mencolok bernama Mega Explosion, Teo pun meledakkan istana kayu milik Red Cat itu. Suara ledakan besar itu pun menggema dan berhasil menghancurkan istana itu hingga berkeping-keping. Tidak hanya istana itu, bahkan ledakan itu tuh juga sampai meledakkan sebagian gunung. Melihat hal ini, para anggota Order Ksatria pun jadi pada ribut. Karena kejadian kali ini, Teo pun harus berjalan memutar dari tujuan awalnya atau rencana awalnya ke dunia kebalik ini. Tapi meskipun begitu, Teo itu mendapatkan jawaban tentang robot yang coba dibuat oleh kakak peta waktu, yang tidak lain adalah golem dari dunia kebalik ini. Teo mulai berkesimpulan kalau golem yang dibawa oleh orang dari dunia kebalik ini itu tuh entah bagaimana caranya. Si golem itu dan majikannya itu berhasil pindah ke dunia lain, yaitu dunia baru. Kemudian mereka bertemu dengan kakak peta waktu, dan melalui mereka lah kakak peta waktu itu mempelajari tentang cara melintasi dunia lain. Lalu Teo merasa kalau tidak mustahil juga kalau Teo itu mengira kalau golem itulah juga yang telah memperbaiki penghalang dunia pada 5000 tahun yang lalu. Mengingat terdapat golem legasi yang memiliki kemampuan yang aneh dan luar biasa. Contohnya seperti golem legasi tipe mahkota dan bahkan dikatakan memiliki kemampuan di atas rata-rata atau di puncak. Tapi ini masih hanya sekedar teori saja, masih belum terbukti kebenarannya. Lalu karena hari sudah mulai gelap, Teo pun pergi ke tengah hutan menjauhi dari istana Red Cat yang sudah hancur dan anggota Order Ksatria untuk membatalkan invisible-nya. Setelah itu Teo pun membuat lingkaran pemanggilan dan memanggil ribuan burung summoner yang kemudian Teo mengirim mereka terbang ke langit untuk melengkapi data peta di HP-nya. Sekaligus untuk menemukan lokasi yang tidak diketahui oleh orang-orang di dunia kebalik ini, agar Teo itu dapat membuat gate dimensi di sana. Tapi untuk hal ini Teo itu punya kendala, yaitu waktu. Teo sudah nggak punya banyak waktu lagi untuk mencari tempat. Meskipun Teo bisa saja menggunakan cara kakek peta waktu dengan memberikan penghalang ke hutan ini, namun itu akan membuat orang-orang di dunia kebalik ini akan dalam bahaya ketika mereka mencoba memeriksa keanehan di area sekitar hutan karena barir. Jadi akan lebih aman kalau Teo itu menerapkan hal ini di perbatasan antara manusia dan iblis. Setelah melepaskan burung-burung summonernya, Teo pun pergi terbang lagi tanpa arah. Hingga akhirnya malam pun tiba dan membuat segalanya itu menjadi gelap karena tidak adanya bulan. Akan tapi karena efek kedewaan Toya itu telah meningkat, Teo masih bisa melihat dengan jelas di malam yang gelap ini. Lalu di saat Teo itu terbang, Teo melihat terdapat banyak sinar cahaya neon yang menyakiti mata Toya. Karena penasaran, Teo pun menuju ke arah cahaya itu dan sampailah di sebuah kota yang terlihat seperti taman hiburan. Dan di kota itu, Teo itu melihat terdapat papan nama yang bertuliskan kasino. Yang ini berarti kalau kota ini adalah kota kasino. Teo pun terkejut mengetahui hal itu. Teo juga nggak tahu apa yang harus Teo lakukan karena Teo tidak memiliki pengalaman dalam berjudi. Alasannya bukan karena Teo tidak tertarik sama sekali, tapi karena umur Toya dan hukum yang ada. Malah Teo sebenarnya memiliki minat yang cukup besar untuk mencobanya. Karena Teo masih memiliki banyak uang dan rasa penasaran, Teo pun dengan nekat memutuskan untuk mencobanya. Jantung Teo pun mulai berdetak kencang karena saking penasarannya. Dan Teo pun akhirnya menginjakkan kakinya ke dalam kota kasino itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Teo telah main berbagai macam permainan sampai pagi tiba. Teo berhenti karena Teo itu kalah dan kehabisan uang. Di titik ini Teo pun akhirnya mengetahui betapa menakutkannya judi itu. Dan menyadari kalau Teo itu tidak memiliki bakat dalam judi. Dari beberapa permainan itu, Teo itu hanya berhasil menang 1 kali saja. Dan sebenarnya Teo itu bisa saja menang banyak jika Teo itu menggunakan sihirnya. Tapi karena Teo itu tidak ingin bermain curang, maka dari itu Teo pun bermain jujur gitu. Dan berakhir mengenaskan seperti sekarang. Teo pun menghela nafasnya, kemudian Teo pun membuka gate-nya menuju ke alam dewa dan kembali lagi ke dunia baru. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Kalau begitu, karena Muna sudah bangun, saatnya rusuh, adios. Adios! Bye-bye! Make up the fight!